Dari fase prahospital itu langsung memegang peranan penting yang menentukan hasil outcome akhirnya itu start dari fase prahospital yang baik. Oke, saya Dr. Leo Randy sekali lagi. Itu ada beberapa gambar organisasi perhimpunan yang idealnya dalam angan-angan saya tidak saling berkompetisi tapi justru saling bekerja sama dengan baik antara dokter anak. Ini untuk kasus trauma anak ya. Dokter anak, dokter bedah pediatri, dokter bedah anak, dokter spesialis emergensi, dokter bedah umum. Karena kita di Indonesia belum ada spesifik untuk dokter spesialis bedah trauma, seringkali perannya diambil oleh dokter bedah umum yang sangat kental dengan acute care surgery. Nah, itu yang paling cocok dengan bedah trauma. Dan sangat memerlukan bantuan dari teman eh, yang berperan di prahospital, yaitu orang-orang ambulans 118 atau pro emergency. Ya, terima kasih. Lanjut, next. Jadi pada kesempatan ini eh, kasus untuk membahas trauma sangat luas, tapi kita persempit saja. Kita harus satu bahasa, apa sih itu politrauma yang sering dipakai istilah banyak itu multitrauma, multiple trauma, trauma major. Tapi dalam hal kali ini saya mau memperkenalkan dan merefreshing tentang politrauma. Lalu yang kedua tentang scoring trauma. Lalu yang ketiga, pendekatan kita harus tetap tenang dan lakukan saja prinsip yang memang sudah tanda kutip mendarah daging dalam pelatihan-pelatihan yang kita lakukan untuk diterapkan sesuai kaidah tersebut menurut ATLS dan untuk dibedahnya nanti sesuai dengan prinsip DSTC, Definitive Surgical Trauma Care, dan ACS, Acute Care Strategy. Dan terakhir, kembali menekankan pentingnya fase pra-hospital. Ya, next. Yang pertama tentang politrauma. Poli ini dalam artian bukan seperti poliklinik, tapi poli ini artinya poli itu jamak, polidaktili, itu jamak. Ada trauma yang jamak, yang multiple, yang kalau kita tidak secara komprehensif menilainya, lebih baik kita menempatkan diri sebagai generalis dulu, bukan sebagai spesialis, untuk bisa dalam menangani kasus politrauma. Karena kalau tidak akan mendapat cuplikan yang sedikit-dikit saja. Trauma maksilofasial, dia hanya berkutat di situnya saja. Oh, ada patah tulang panjang. Oh, ada cedera di abdomen, pendarahan dalam, ada contusio cerebri. Tapi itu harus dilihat dalam secara keseluruhan sebagai kasus trauma multiple jika ini terjadi pada satu pasiennya. Ya, next. Hmm. Sampai di rumah sakit jika masih terpecah-pecah, ada pasien multitrauma, politrauma dikonsulkan untuk kepalanya ke neurologi atau neurosurgeon, untuk tulang panjangnya dikonsulkan ke ortopedi, untuk hematurinya dikonsulkan ke urologi. Wah, itu akan menyulitkan karena harus ada satu kapten yang bisa melihat secara keseluruhan dan memprioritaskan mana yang lebih dahulu ditangani. Ya, next. Jadi sebelum pasien datang, idealnya dari fase prahospital, ambulans penjemput harus sudah mengkontak UGD atau trauma center bahwa nanti akan ada diantar dalam tempo 20 menit ke depan seorang pasien, identitas, mekanisme of injury-nya, cedera yang didapati saat ini yang terlihat di fase prahospital, misalkan cedera kepala dan cedera tulang panjang, ekstremitas begitu. Itu saja sudah cukup, tidak perlu spesifik. Dengan laporan kondisi fisiologi terakhir, penurunan kesadaran dan shock yang saat ini sedang terresusitasi, sedang diresusitasi. Begitu saja dan bahkan lebih sangat lebih memudahkan lagi secara objektif nilai-nilai kualitatif tadi dikuantifikasi dengan suatu skor trauma yang nanti kita akan bicarakan. Skor bisa dengan RTS, bisa dengan ISS untuk menggambarkan kepada UGD atau trauma center yang akan menerima bahwa kaliber kasus beratnya itu sampai seberapa. Itu sangat membantu. Di pihak lain, si penerima, si trauma center, si UGD, harus sudah siap sedia. Langsung saja, kalau memang sampai dalam 15 menit ke depan,
langsung gunakan alat perlengkapan diri, tray atau troli emergensinya langsung dirapikan, disiapkan dengan gambaran seperti ini yang ideal. Sudah ada pembagian tugas, dan ini akan sangat mudah sekali jika sering secara teratur dilakukan rehearsal untuk trauma code, gitu, untuk aktivasi trauma code. Oke, next. Oke, politrauma. Poli jamak, trauma, cedera, atau injury. Kalau terjadi cedera di lebih dari dua regio tubuh, dan di regio tubuh tersebut, kali derajat cederanya itu harus yang berat, yang serius dan berat. Ditambah ada gangguan faal tubuh akibat trauma tersebut. Tekanan darah, kesadaran, asidosis, problem koagulasi, ya. Itu baru yang betul namanya politrauma. Jadi ada lecet-lecet di kepala, di badan, di kaki, di punggung, di multiple regio, memang betul itu multitrauma, tapi tidak, derajatnya tidak berat dan tidak menyebabkan gangguan faal tubuh atau bahkan SIRS. Itu tidak disebut politrauma. Jadi politrauma di sini adalah cedera multiple regio tubuh yang memang serius dengan dampak gangguan faal tubuh. Ini menyerupai nanti arahnya ke eh, definisi SIRS dan sepsis dan multi organ dysfunction nanti. Ya, next. Ini ada 9 regio tubuh. Kalau pakai scoring AIS, Abbreviated Injury Score, ini untuk mengkuantifikasi derajat cedera berdasarkan anatomi. Di setiap regio tersebut dikasih derajat satu paling ringan, ya contoh lecet-lecet, atau 6 sampai tidak bisa selamat. Contoh regio abdomen. Satu, ya lecet kulit. Dua, robek dinding perut, contoh. 6, transeksi aorta, misalkan udah tombak menancap gitu. Nah, 6 itu transeksi aorta, contoh. Gitu. Ya, next. ISS ini juga scoring lain, masih anatomi, lebih sederhana dari AES tadi. Dipilih 3 regio yang paling berat. Next. Nah, itu 3 regio yang paling berat, lalu setiap regio tersebut dikasih nilai dan dikuadratkan, lalu ditotalkan. Tujuannya untuk menentukan kira-kira beban anatomi akibat traumanya ini cukup berat atau ringan. Mundur, mundur satu slide. Dan derajat anak trauma yang berat ini Pak, se seharusnya menimbulkan gangguan pada faal tubuh dalam bentuk SIRS. Oke, lanjut, lanjut. Ini yang skor trauma untuk fisiologi. Sangat mudah, kesadaran, sistoliknya saja, dan respiratory rate. Jadi di ATLS pun sejak prahospital, di ambulans pun sudah bisa melakukan RTS ini dan melaporkan nilai ini ke trauma center yang nanti akan dirujuk. Next. Untuk pediatri ada traumanya, ada scoringnya sendiri, pediatric trauma score namanya. Ini menggabungkan anatomi dan fisiologi. Ya, bisa dilihat. Ini semua tidak perlu dihafal, nanti slide bisa dibagikan. Ini untuk pengenalan saja. Intinya skor-skor trauma ini digunakan supaya kita lebih tidak subjektif. Aduh, kayaknya berat ini, kayaknya ringan ini, sudah. Tapi secara subjektif berapa angkanya? Ya, next. Ya, inilah refreshing aja untuk definisi infeksi. Itu pasti radang, radang yang sangat berat akan menimbulkan SIRS. SIRS ditambah sumber infeksi menjadi sepsis. Tidak semua SIRS adalah sepsis. Ya, lanjut. Jadi setelah masa neonatus lewat, itu penyebab kematian pada anak itu eh, ternyata bukan karena tumor, bukan lagi karena kelainan bawaan kongenital, tapi justru karena trauma. Gitu. Lanjut, next.
yang paling tinggi adalah kecelakaan lalu lintas, terjatuh, dan domestic violence. Dan semuanya sebetulnya bisa dicegah dengan pencegahan yang baik. Itu contoh aja, tidak mengenakan seat belt. Jadi terjadi pada ibunya itu, pada gambar itu pasti terjadi politrauma, bisa fraktur tulang panjang di patella, bisa trauma abdomen dan pelvic, trauma kepala dan maksilofasial, bayinya terlempar ke depan, mungkin tidak survive, atau ketidakdisiplinan menaruh anak di pangkuan, entah di kursi penumpang maupun kursi depan, karena si anak tersebut akan menjadi bumper bantalan bagi si orang yang lebih besarnya. Next. Jadi pencegahan jangan lupa, child seat itu juga harus baiknya dipasang, safety belt juga, safety belt yang sesuai dengan postur anak. Next. Oke, sekarang kita ke setting kasus trauma. Oke, lanjut. Next. Anak, trauma anak. Apa sih bedanya nih untuk nangani kasus trauma anak sama trauma dewasa? Seringkali bab ini terlewatkan saat ATLS. Sekarang saya refreshing saja. Bedanya satu, ukuran postur anak pasti berbeda dengan ukuran dewasa, sama seperti tiga karakteristik tubuh tersebut itu mengambil dari Rule of Nine-nya luka bakar. Yang gambar seperti ambulans merah biru itu adalah contoh area benturan trauma. Pada orang dewasa, benturan yang seukuran tersebut dengan beban gaya yang terjadi, contoh ya, pada tampilan dewasa itu akan terjadi fraktur klavikula kiri dan fraktur kosta kiri, contoh ya. Dengan besaran luas trauma yang sama dan gaya trauma yang sama pada anak SD, contohnya yang tengah itu akan tidak hanya klavikula, tapi juga sampai ke mandibula. Nah, sedangkan yang di area costa arcus costa kiri mungkin juga bisa sampai menjangkau liver dan spleen dan ginjal kiri, contoh. Tuh. Masih dengan trauma yang sama, dengan luasan yang sama dan gaya trauma yang sama pada bayi, itu menjadi trauma yang sangat besar sekali. Seluruh maksilofasial, leher, spine mungkin juga, spine leher, clavicular, sternum, hemitoraks kiri, sampai torakoabdominal kiri semua. Itu jadi dengan yang sama, dengan gaya yang sama dan luasan trauma yang sama pada anak akan lebih besar cederanya. Eh, eh, lanjut. Lalu yang kedua tentang muskuloskeletal anak ini, memang betul tulangnya memang tulang dan sendi masih lebih fleksibel, sehingga mungkin pada orang dewasa bisa fraktur diafisis tulang panjang begitu, mungkin pada anak dengan beban trauma yang sama malah bisa hanya fraktur incomplete green stick, contoh. Gitu. Lalu pada orang dewasa bisa sampai dislokasi sendi, pada anak mungkin hanya bisa saja hanya subluxatio atau hanya sprain gitu. Tapi sebaliknya, eh, tulang yang tidak rigid, yang lebih tidak rigid ini justru akan menjadi pelindung luar yang tidak sekuat pada orang dewasa, sehingga bisa terjadi cedera organ internal yang lebih berat. Kerugiannya di situ. Lalu yang ketiga tentang status psikologis. Tentu saja pasien anak yang mengalami kecelakaan, cedera, trauma, apalagi abuse gitu, pasti yang problem emosionalnya tidak stabil, sulit mau kita tanya-tanya. Dan ada baiknya jika pendamping atau orang tuanya ikut dalam pemeriksaan sehingga bisa memberi keterangan tambahan. Dan yang paling penting, seperti yang diajarkan oleh Prof. Aryono, jangan lupa vital signs, tensi nadi, suhu, apa kesadaran. Jangan lupa satu lagi, fast, nyeri, sehingga kita harus berikan painkiller yang adekuat, sesuai tadi yang sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Saya dalam praktek sehari-hari eh, tidak ragu untuk memberikan analgetik yang kuat, opioid, morfin sekali, karena itu sangat mudah dicapai, atau harus ada stok ketamin, contoh. Karena selama derajat nyeri masih lebih tinggi dari
Kalau kita berikan opioid kan takutnya oh penurunan kesadaran atau depresi napas. Selama kadar nyeri lebih tinggi dari itu tidak akan terjadi depresi napas. Itu yang mesti diingat. Ya, lanjut. Dan dampak jangka panjang dari cedera yang dialami di usia anak pasti akan sangat mengganggu kehidupan sosialnya dan karena dia masih dalam masa perkembangan, misalkan cedera di tulang panjang di yang mengenai lempeng epifisis tentu saja akan mengganggu pertumbuhan ke depannya. Gitu juga. Lalu terakhir peralatan-peralatan yang kita pakai harus ukurannya harus sesuai dengan ukuran neonatus, anak kecil, anak besar. Tidak bisa kita hanya standby di UGD ukuran yang standar untuk dewasa. Harus semua ukuran harus tersedia minimal ada satu, walaupun jarang terpakai, tapi minimal harus ada satu item untuk ukuran tersebut. Next. Oke, untuk tata laksananya tidak berbeda dengan ATLS secara umum. Primary survei kita harus lakukan, namun harus dengan lebih tangkas dan cepat. Eh, saya ingatkan ulang bahwa primary survei ini, survei itu artinya evaluasi, bukan hanya evaluasi aja, tapi harus juga langsung disertai dengan tindakan yang memerlukan intervensi. Jadi evaluasi RW, oh ada obstruksi jalan napas, ya langsung segera dievakuasi kalau itu ada muntahan, ada gigi palsu, atau ada behel anak-anak yang masih pakai kawat gigi yang mengganggu, itu harus segera dievakuasi, bukan hanya dicek. Dan jangan lupa RW harus disertai dengan si spine control. Demikian juga untuk breathing, oh ada gerak napas yang tertinggal di sebelah kanan, bunyi napas yang tertinggal sebelah kanan dengan hipertimpani, ya sudah langsung segera ditindak dengan needle dekompresi dan persiapan chest tube WSD. Gitu. Lalu selesai primary survey, ini ada fase adjunct, eh, hal-hal yang juga penting tapi mungkin tidak sempat dilakukan di saat primary survey, tapi harus dilakukan sebelum secondary survey. Contoh rekam jantung, simetri kalau terlepas atau tidak terbaca karena neonatus seringkali harus sensornya itu tidak bisa pakai pulse oximeter yang dewasa, dia harus yang pakai lilitan begitu. Mungkin ada anggota tim yang masih mengambil pinjam ke NICU, nah itu juga sebetulnya tidak boleh terjadi. Sehingga itu baru kita periksakan oximetri yang akurat dan itu bisa dilakukan saat adjunct. Yang lain-lain, saat fase sirkulasi di primary survey belum berhasil terpasang infus, ya sudah langsung dipasang intraoseus atau vena dalam, vena cut down, vena seksi itu di fase adjunct ini. Lalu contoh ada gangguan sirkulasi karena shock dengan jejas di safety belt di perut itu curiga ada pendarahan intraabdomen, dilakukan USG fast di saat fase adjunct ini. Oke, baru selesai semua stabil, baru ke secondary survey yang bisa lebih teliti, step by step, head to toe. Jadi ada contoh itu ada gambar kaki terpenggal hancur setengah sampai mid pedis itu hancur, itu ceritanya digigit hewan liar. Memang sangat dramatis, anaknya kesakitan, orang tuanya panik, itu tidak ada pendarahan, anaknya berteriak nangis, RW-nya clear, breathing-nya juga oke, disability-nya hanya lokalis di situ, tidak ada problem neurologis, kecuali kesakitan. Exposure-nya hanya di satu kaki itu. Dengan prinsip ATLS, dengan ketenangan itu tidak perlu gegabah untuk penanganannya. Ya kan, yang penting sudah tidak ada bleeding, ya sudah langsung boleh saja dirawat luka dan langsung masuk ke adjunct dan secondary survey. Next. eh Exposure. Exposure ABCDE. Nah, ini sering terlupa. Saya refreshing saja. Untuk exposure ini, buka baju, buang semua yang bikin hipotermi, atau kalau luka bakar, buang semua yang logam-logam. Lalu rock roll tidak bisa hanya berdua, minimal harus bertiga atau berempat. Digulingkan ke satu sisi secara bersamaan, cek bagian punggung. Tidak hanya spine, tapi juga luka di belakang kepala, di occipital, di pelvis belakang, di area bokong, kemaluan, sekaligus cek sphincter untuk
Kalau curiga ada problem spine, genitalia juga, dan hipotermi, jangan lupa. Semua yang basah-basah semua dibuang, diganti baru, ganti selimut baru yang bersih juga. Next, ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa kenali dan langsung tata laksana kalau ada problem di primary survey. Contoh apnea tidak ada sudah clear tapi masih tidak adekuat, kita harus tambah ventilasi positif, retention pneumorak langsung dekompresi, ada masif pneumotoraks langsung pasang selang dada. Next, di sirkulasi juga begitu, shock langsung diberikan cairan dan persiapan produk darah. Juga saat exposure bahkan jika ada hipotermia langsung segera cairan kristalit yang diberikan jangan lupa kalau bisa memang selalu sediakan asring atau RL yang hangat. Ya, next. Jadi contoh kepenanganannya setelah secondary survey selesai, sekarang sudah masuk ke manajemen trauma yang secara definitifnya. Contoh ini trauma perut, algoritmanya ada jejas di abdomen kiri, ada mungkin bekas safety belt pinggang. Itu. Yang pertama dikenali adalah apakah status hemodinamiknya dulu stabil. Ya. Apakah status hemodinamiknya stabil dan apakah ada peritonitis. Peritonitis ini dari paling mudah dengan defense muskuler ya, kalau pada anak yang besar. Kalau pada bayi, peritonitis ya jangan cari defense muskuler, tapi kemerahan di sekitar umbilikus dan genitalia atau flank bokong. Kalau ada, itu harus segera konsul bedah untuk emergency laparotomy. Jika tidak, lakukan USG fast dan bisa juga ditambah dengan CT scan. eh, dan bila ada cairan bebas yang banyak, bila mampu melakukan eh, DPA, peritoneum dibuka, diisi cairan, cairan yang dibilas, diperiksa ke lab, itu tapi biasanya si dokter bedah yang melakukan. Itu juga boleh dilakukan. Penggantinya adalah eh, laparoskopi diagnostik. Dari hasil CT scan tersebut akan jelas eh, cederanya apa saja dan tidak semuanya harus dioperasi. Bila ada pendarahan cedera, misalkan karena cedera solid organ, limpa ataupun hati yang derajatnya ada di bawah derajat ringan dan sedang, itu sebagian besar bisa berhasil dengan konservatif. Ya. Next, trauma tumpul. Next, ya. Status hemodinamik ini definisinya langsung saja ke yang anak. Kalau sistoliknya eh, tidak stabil itu kalau di bawah 70, di atas 70 ditambah umur anak misalkan umur 4 tahun 74 4 kali 2 8 ya 78 ya anggaplah 80 ke atas itu sudah dianggap stabil dengan eh, sorry, dengan kesadaran yang baik, denyut nadi teraba kuat, tidak ada akral dingin, dan ada respons yang baik dengan resusitasi cairan yang kita berikan. Tadinya shock, tapi setelah kita tambahkan kristalit bolus 20 cc per kilo di awal itu langsung stabil, langsung naik, nah itu bisa kita anggap stabil. Next. Oke, sekarang untuk yang kasus eh, eh, cedera yang luka terbuka, luka tertusuk, tembakan, semua yang penetrans, yang penetrating. Sama lagi kuncinya adalah apakah status hemodinamiknya stabil atau tidak. Kalau tidak, harus segera langsung ke kamar operasi untuk laparotomi resusitasi. Bila stabil, masih ada waktu untuk memeriksa lukanya dan melakukan CT scan. Next. Nah, contoh trauma penetrans, lagi-lagi kasus yang dramatis karena mungkin ada perang kampung, ada anak panah tertancap seperti Ebo. Tapi kalau ini dia masih masuk dengan RW yang clear, berteriak, masih bisa bercerita karena terjadi tawuran begitu, itu RW clear, breathing baik, tidak ada shock,
ini hanya sekedar dramatis saja dan ini bisa langsung ke secondary survey. Ya, lanjut. Oke, untuk setelah semua clear, secondary survey clear dan memang ini direncanakan untuk operasi, dokter bedah akan melakukan operasi dengan prinsip juga. Tidak semua itu dilakukan operasi sampai selesai tuntas. Ada kalanya operasi harus dilakukan bertahap karena status fisiologi pasien tidak mampu untuk bisa menghadapi beban trauma yang besar, ditambah lagi beban pembedahan dan pembiusan yang besar, double double beban itu nggak bisa. Jadi mau tidak mau beban operasi dan pembiusannya harus seminimal mungkin yang masih bisa cukup membantu menolong kondisi, namun tidak memberi beban tambahan. Jadi prinsip tersebut namanya DSTC, Definitive Surgical Trauma Care, dengan perlakuan adalah Damage Control Surgery. Jadi intinya dilakukan kalau ada kontaminasi infeksi itu yang di stop, dibersihkan, dan kalau ada pendarahan dihentikan. Itu saja dulu. Lalu setelah itu pasien dirawat di ruang intensif sampai lebih stabil sehingga baru bisa cukup kuat untuk menjalani pembedahan berikutnya yang eh, definitif untuk merapikan semua kerusakan yang ada. Gitu. Oke, next. Jadi pada tahap pertama, damage controlnya adalah utamanya adalah mengontrol pendarahan, mengontrol kontaminasi infeksi, misalkan gambar tadi ya tertusuk panah, ada usus bocor di dalam, ya ususnya itu di stapler, di clip. Kalau tidak sempat disambung, memang tidak perlu dipaksakan, bisa dibiarkan di dalam perut, bahkan dengan perut yang terbuka kalau ada abdominal compartment, dan nanti penyambungannya belakangan di operasi yang kedua. Di tahap berikutnya, tahap kedua, betul-betul dikembalikan fisiologi pasiennya mendekati normal, hipoterminya diperbaiki, koagulopatinya diperbaiki, acidosis diperbaiki, antibiotiknya sudah masuk lebih baik, baru satu atau dua hari berikutnya di masuk ke kamar operasi lagi untuk memperbaiki semuanya. Ya. Dengan prinsip ini, harapan kesembuhannya malah lebih baik dibandingkan semuanya dipaksakan di satu tahap operasi awal, semuanya sampai diselesaikan, itu akan tidak sanggup dijalani oleh si pasien tersebut. Bila pasien tersebut adalah pasien politrauma terutamanya, trauma yang berat. Next. Oke, ini tadi sudah dijelaskan gambarannya. Jadi buka, kontrol pendarahan, tutup lagi atau tinggalkan. Yang penting tidak terkontaminasi di dalam, itu yang menjadi sumber infeksi dan sumber pendarahan. Kalau ada pendarahan liver, contoh, ya sudah dipasang tampon saja seperti packing kasa, lalu ditinggalkan di dalam perut. Yang penting pendarahan stop. Ya. Untuk penjahitan kerusakan hatinya nanti di operasi yang berikutnya. Next. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ada robekan hati yang besar, cukup dipasang tampon balon ataupun packing kasa sehingga dia stop pendarahannya. Pembuangan jaringan yang rusak itu nanti di kemudian hari di setelah di operasi kedua setelah stabil. Ya, next. Jika ada pendarahan di area panggul bawah, bisa juga dipasang packing yang sama dengan kestabilan tulang panggulnya, bisa dipasang eh, fiksasi eksterna ataupun hanya sekedar pelvic sling untuk mempertahankan struktur tulang panggul dan nanti setelah kondisi fisiologis pasien membaik baru dimasuk lagi operasi untuk memperbaiki patah tulang panggulnya maupun cedera buli-buli ataupun pembuluh darah. Next. Oke, ada kalanya ada di operasi pertama sampai penutupan perut pun juga tidak sempat dilakukan saking jeleknya kondisi. Ya sudah Pak, bisa dibiarkan tetap terbuka. Apalagi bila ada tekanan intraabdomen yang tinggi, semuanya bengkak, semuanya berdarah, perut boleh dibiarkan tetap terbuka. Lanjut.
Itu gambarannya cukup dipasang dressing yang bersih dan harus kedap. Next. Ya. Nanti ini juga akan mempercepat operasi kedua. Tinggal buka dressing tersebut dan langsung masuk ke dalam. Next. Untuk tulang panjang, jika ada pendarahan dan selalu berkutat di C di primary survey karena memang dia shock berulang karena pendarahannya besar, di damage control surgery yang pertama bisa saja tidak dilakukan penyambungan pembuluh darah yang cedera tersebut, tapi hanya cukup pasang shunt dengan graf sintetik, lalu di distalnya dibuat fasiotomi supaya tidak karena iskemik karena iskemik di proksimalnya kan pasti distalnya nanti akan edem, nanti jadi kompartemen kompartemen tungkai bawah. Nah, itu sudah dilakukan vasiotomi profilaksis lebih dahulu. Baru nanti di operasi kedua baru di repair bagus-bagus si pembuluh darahnya. Next. Nah, juga misal fraktur terbuka, itu juga damage control surgery-nya fiksasi eksternal. Bukan dipasang plat di dalam, disekrup satu-satu rapi-rapi, tidak. Tapi utamanya cuci lukanya sampai bersih supaya tidak ada infeksi, lalu dan kestabilan tulangnya dipertahankan sementara dengan fiksasi eksternal. Atau bisa juga dengan backslap, gips di satu sisi di belakang, yang sehingga di depannya, di sisi anteriornya bisa dirawat luka, tapi ada penopang yang mempertahankan stabilan tungkai. Next. Oke, eh, kita berlatih saja satu contoh kasus. Ini anak 8 tahun naik motor sendiri, biasa di kampung, terjatuh, nggak pakai helm mungkin. Oh, helmnya terlepas, benturan di area wajah itu, nggak ada pingsan, nggak ada muntah, bisa menceritakan kejadian. Dada tidak terasa sesak, namun merasa nyeri di perut dan kedua lengan. Hmm. Kemungkinan handlebar injury bisa, mungkin membelok tiba-tiba, stang mengenai dada atau perut bagian atas. Helm terlepas pasti jatuh benturan di kepala. Tapi tidak ada pingsan, tidak ada mual muntah, bisa cerita kejadian berarti airway clear. Tidak ada sesak, kemungkinan besar breathingnya clear. Apalagi setelah di eh, cek bunyi napas kanan kiri baik, nggak ada napas tertinggal, nggak ada jejak kemungkinan baik, sirkulasi. Masih bisa cerita kejadian, kemungkinan tidak sedang shock, bisa juga sedang pre-shock, tapi eh, tinggal dicek saja ada kuat atau tidak nadinya. Oksigen tetap harus langsung diberikan. Nah, kalau dilihat di gambar ini, sekaligus saja kita beri komentar, itu ada bantal hijau, mungkin bantal pasir atau bantalan untuk evakuasi yang ditaruh di kanan dan kiri. Tidak terpasang cervical rigid collar neck, tidak apa-apa, tapi ada alternatifnya dipasang bantal itu, asalkan direkatkan sehingga kepala tidak gerak kanan kiri, tapi idealnya tetap cervical collar neck yang rigid. Tuh. Lalu di gambar yang kanan itu ditaruh di bed begitu yang head up. Head up-nya sih bagus untuk curiga cedera kepala, betul. Tapi spine-nya bisa membengkok di area thoracolumbar, hati-hati. Jadi seharusnya tetap dengan alas yang lurus. Eh, untuk lengan atas kanan kiri itu sepertinya sudah terpasang bidai, sudah baik. Ya, next. Premis surveinya RW-nya clear, breathing-nya baik, saturasinya 95. Kalau 95 sepertinya udah mesti agak was-was. Apalagi akralnya ternyata jadi dingin, heart rate-nya cepat sekali dan lemah, pasti ada shock. Sumber pendarahannya dari mana? Bisa dari lengan tulang panjang kanan kiri, bisa dari torak dan abdomen yang tidak terlihat. Di exposure dada dan perut tidak ada jejas. Eh, sorry, tadi terlewat disability, tidak ada lateralisasi alert. Boleh juga GCS kalau sempat. Ya. Lalu exposure-nya ini saat lock roll, tidak ada problem spine di belakang. Kelihatan ada deformitas di zigoma kanan. Tapi di perut tidak ada jejas, tapi ada defense abdomen, berarti kemungkinan ada pendarahan di dalam. Lalu ada deformitas di ekstremitas atas kanan kiri yang sudah terbidai. Ya, kalau bajunya basah diganti, ganti selimut yang hangat. Next. Fast, berarti ini kita sudah di adjunct.
Ya. Fast ada cairan bebas, lalu ada foto ronsen yang bisa dengan cepat dilakukan, bukan ke instansi radiologi, tapi yang portable yang bisa dibawa ke ruang resusitasi UGD. Ya. Wajibnya itu cervical cross table lateral. Kalau dari foto contoh ini C1 2 3 4 5 6 sebagian 7 tidak terlihat berarti tidak adekuat. Sudah betul dilakukan tapi tidak adekuat hasilnya. Lalu toraks nggak ada hemotoraks, nggak ada pneumotoraks, nggak ada fraktur kosta. Next, ini screening untuk spine-nya, thoracolumbar apelateral. Hmm, Mungkin lebih tepat dilakukan di secondary survey, tidak di adjunct. Yang cervical AP-nya juga bisa di secondary survey, tidak harus di adjunct. Kecuali memang foto portable-nya bisa melakukan ini di ruang resusitasi. Next, fraktur tulang panjangnya juga ini bisa dilakukannya di secondary, saat secondary survey. Ada fraktur dislokasi radius distal di area bris. Wah, ini kena di lempeng epifisisnya, jadi bisa ada kemungkinan besar gangguan pertumbuhan panjang di kemudian hari. Next, CT scan dengan Recon 3D di zigoma kanan tidak jelas ada fraktur. Jangan lupa di Recon 3D ini basis kranii ini juga bisa dilihat. Kalau ada rakun eyes, kalau tadi kan tidak hanya kanan aja, tidak ada rinore, jadi mungkin hanya isolated zigoma saja. Oke, next. Bisa di play? Yang tadi ini video bisa di play, diklik. Ya, ini CT scan, kontras, berarti urea kreatinin harus cepat diperiksa, kemungkinan bukan di saat diejang, ini pasti saat secondary. Ada cairan bebas banyak dengan laserasi hematom luas di lobus kanan liver. Ada kontras di ginjal kanan kiri, masih oke. Tidak ada ekstravasasis kontras di pembuluh darah renalis maupun di aorta. Tadi sempat spleen juga nggak apa-apa. Jadi problemnya cedera hepar. Derajatnya 3 ke atas. Next. Oke, kasusnya pada kali ini kasusnya liver. Next. Contoh saja derajat cedera liver. Derajat 1 2 3 4. Derajat 1 2 3 ini masih bisa konservatif. Yang penting stabil tekanan darah, tidak ada lonjakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga blood clot yang sudah tercipta stay di situ. Untuk derajat 4 dan 5, hanya seperti derajat 4 hanya sepertiga kasus yang bisa berhasil tanpa operasi. Derajat 5 kecil sekali, nggak harus operasi. Eh, jadi perlu kerjasama antara dokter bedah dan intensivisnya, karena bisa saja tidak satu kali operasi. Kalau kondisinya terlalu jelek, masuk hanya untuk memasang packing liver, lalu kembali ke ICU, baru operasi kedua untuk membuang segmen yang sudah nekrosis atau cenderung menjadi ya, abses. Ya. Next. Next. Oke, contoh-contoh untuk dari tampilan luar dan kemungkinan cedera yang ada, kalau seat belt itu bisa aja ada cedera khusus karena deselerasi, handlebar injury, sepeda atau motor itu bisa menabrak di dekat iga, di balik iga ada duodenum, ada limpa, ada diafragma, depan keras, belakang. Kalau kejadian cedera akibat olahraga macam-macam bisa apa aja bisa, mulai dari spine sampai organ dalam juga. Next, next saja. Oke. Di setelah selesai penanganan semua, kita bisa mereview ulang kira-kira nih setelah semua udah tenang-tenang, baru kita kasih edukasi ke orang tua. Kira-kira nih bisa selamat apa enggak ya? Sebagai dokter emergency, misalkan pasien udah akhirnya masuk ke kamar operasi atau ke ICU, sekarang saatnya memberikan penjelasan, kira-kira ini bakal selamat apa enggak? Jadi kalau ini poin-poin yang kira-kira membuat apa harapannya jelek,
Itu kalau contoh kalau kalau kasus tenggelam lebih dari 25 menit, terlambat untuk CPR atau resusitasinya, sudah asidosis, sudah masuk sudah mirip-mirip hampir-hampir DNR begitu. Sorry, bukan DNR apa, DOA, masuk sudah praktis sudah mati suri gitu. Lalu masuk sangat-sangat hiperglikemik tinggi, pupil sudah dilatasi, ya, ada cedera di intrakranial dan GC sangat rendah, itu semua tanda-tanda jelek. Wajiblah kita mengedukasi kemungkinan yang terjelek. Karena walaupun sudah dilakukan semua prosedur yang baik, bisa saja memang tidak selamat. Ya, next. Oke, selama di fase prahospital, kembali sekarang kita ke fase prahospital. Yang praktis yang bisa diperiksakan dengan cepat itu adalah RTS dan pemeriksaan laktat. Nah, periksa laktat ini udah sangat mudah karena alatnya sama seperti periksa glukometer portable itu. Tinggal ganti chipnya saja untuk laktat. Mungkin di pusat-pusat kebugaran juga sudah banyak gitu. Jadi kalau kadar laktat dan RTS-nya jelek, itu prognosisnya jelek karena nanti dia akan berujung akan mengalami MOTS dan MOF, sehingga dia harus ditransfernya ke trauma center yang memang major trauma center gitu. Next, ya trauma center di Indonesia sayangnya belum belum ter eh, belum terstandarisasi untuk levelingnya, sehingga juga banyak pelang-pelang di depan UGD atau depan rumah sakit pusat trauma. Tapi ya memang artinya menerima pasien trauma, tapi sampai seberapa dia bisa menangani kasus trauma, terutama politrauma. Nah itu harus dilabeli level pusat trauma. Kalau di Amerika levelnya 1 sampai 5. Contoh level 5 itu yang paling rendah, misalkan puskesmas tempat gitu ya. Kalau di Eropa atau Inggris hanya dibagi 3 saja, lokal, trauma unit, dan major trauma. Jadi kalau dari awal prahospital ini sudah sangat berat kondisinya, dia seharusnya di level trauma yang atas, 1 atau 2, atau yang major trauma center. Sepanjang tidak ada kendala menuju ke pusat trauma tersebut. Next. Mungkin untuk topik prahospital ini saya sangat tertarik untuk mungkin ada kesempatan lain untuk membahas mungkin bersama teman-teman pro emergency supaya bisa men-setting fase prahospital yang lebih baik. Ya, oke, selama fase prahospital kita harus langsung periksa fisiologinya, cedera anatominya, mekanisme injurinya, dan sehingga kita bisa menyalurkan ke trauma center yang mana. Oke, next. Oke, kesimpulan terakhir, kita bisa mendapatkan gambaran ringan sedang beratnya itu dengan trauma score. Lalu politrauma ini harus ditangani dengan benar dan dengan tim yang baik yang sudah Iya, yang kasihan sudah dong sakit. Bibirnya terlatih. kenapa nih, Han? Kenapa, Rex? Bibirnya kenapa Sorry, ya? Aku dengan mau tahu. disuruh Jelasin dong. dengan prinsip ATLS dan DCS bagi ahli bedah, triase yang baik dan prahospital yang baik itu sangat menentukan hasil akhir yang baik. Ya. Saya rasa sampai di situ aja presentasinya. Next. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan banyak waktu tersisa untuk pertanyaan.